Dengan Echo with IMS. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bubble contrast test atau agitated saline contrast. Untuk melakukan pemeriksaan kontras ekokardiografi, pada dasarnya kita mempunyai dua jenis contrast agent. Yang pertama adalah commercial contrast agent dan yang kedua adalah agitated saline contrast. Commercial contrast agent itu partikel-partikelnya atau bubble-bubblenya sedemikian halus, sedemikian kecil, sehingga bisa melewati pulmonary capillary bed. Oleh karena itu, karena kontras dimasukkan dari sistem vena, kemudian ke jantung sebelah kanan, masuk ke sirkulasi paru, dan tidak hancur di sana, maka kita bisa melihat bubble contrast tersebut di ventricle kiri. Dan ini biasa kita sebut untuk pemeriksaan left ventricular opacity. Sementara itu, dengan agitated saline contrast, kita mengocok atau membuat kontras itu sendiri, dan bubble-bubblenya tidak sedemikian halus sehingga tidak bisa melewati pulmonary capillary bed. Dia akan hancur di sana. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat bubble sampai di sisi kanan pasien saja. Tidak bisa lagi kita lihat di sisi kiri kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, pada kesempatan ini kita hanya berbicara mengenai yang agitated saline contrast atau bubble contrast saja. Pada kondisi-kondisi apa kita bisa melakukan pemeriksaan dengan bubble contrast, dan yang terakhir, pada bagian terakhir kita akan melihat bagaimana cara membuat bubble contrast yang baik. Aplikasi yang paling sering untuk bubble contrast test adalah mendeteksi adanya patent foramen ovale. Jadi kita melakukan pemeriksaan echo pada view 4-chamber view atau parasternal short acute view setinggi arteri besar untuk melihat intraatrial septum pada saat baseline dan pada saat falsafa. Maksudnya adalah untuk meningkatkan RA pressure. Kemudian dari pemeriksaan bubble contrast tersebut kita akan melihat hasilnya bisa positif. Positif ada PFO, artinya mikrobubble di RA akan terlihat di LA dalam 3-5 bits. Jadi kita mulai menghitungnya adalah pada saat full opacity dari RA, kita hitung 1 bit, 2 bit, 3 bit, kemudian dalam sebelum 5 bit sudah ada bubble contrast yang mengisi LA, itu positif. Dan jumlah bubble di LA ini bisa terkait dengan severitas, mild, moderate, atau severe. Kemudian negatif bubble contrast adalah bila kita tidak menjumpai ada bubble sama sekali di jantung kiri atau di LA. Hasil berikutnya adalah false positif, yaitu kita menjumpai ada late bubble appearance. Jadi bubble itu kita lihat di left atrium setelah opacity di RA, itu setelah 5 bits. Jadi ini sebetulnya bukan PFO. Nanti kita akan bicarakan setelah slide ini. Kemudian yang berikutnya adalah false negatif. False negatif ini bisa disebabkan karena beberapa hal, antara lain kualitas bubble-nya yang kurang bagus, falsafa maneuvernya kurang kuat, atau adanya eustachian valve yang prominent, sehingga menyebabkan preferential flow dari IVC dan mencegah flow dari SVC. Kita ingat bahwa kita memasang akses vena biasanya dari ekstremitas atas, dari vena brachialis. Jadi masuknya ke SVC. Nah, dengan adanya eustachian valve yang besar, ini mencegah untuk masuk ke PFO tersebut. Ini akan menyebabkan false negatif. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah false positif dan false negatif itu adalah, pertama, kita mengajari pasien untuk melakukan adequate falsafa maneuver. Jadi sebelum kita tes, kita lihat dulu pasien ini ngedannya bagus apa enggak, falsafanya bagus apa enggak, sambil kita sebagai echo operator mempersiapkan view yang baik. Sebab kadang-kadang kalau pasiennya mengedan, sebelumnya dia ambil nafas dalam, echo window-nya jadi hilang. Nah, itu mesti kita latih. Jadi pasiennya berlatih, kita juga sebagai operator berlatih mendapatkan area dan gambar yang bagus. Kemudian good quality bubble. Nah, tentu saja kita harus berlatih membuat bubble yang bagus supaya kualitasnya bagus dan kita menghindari false negatif. Jadi full opacity kayak gambar ini adalah kualitas bubble yang bagus. Kemudian untuk mencegah preferential flow dari IVC, karena misalnya ada eustachian valve, kita bisa memindahkan akses vena yang dari ekstremitas atas
ke ekstremitas bawah, sehingga bubble-nya masuk dari IVC dan menuju langsung ke PFO kalau memang ada. Nah, ini sedikit mengenai falsafah maneuver fisiologi. Jadi sebelumnya bagaimana sih kita melakukan falsafah maneuver? Sebetulnya falsafah maneuver itu pada dasarnya adalah seperti kita mengedan. Mengejan mau BAB, atau di sini katakan kita ekspirasi memaksa pada glotis yang tertutup. Atau kalau pasiennya nggak bisa atau tidak mengerti, kita bisa minta pasien itu menutup mulutnya dengan punggung tangan, dan dia tiup sekuat-kuatnya melawan mulut yang tertutup tersebut. Itu sudah seperti mengejan. Nah, bagaimana sih fisiologi atau apa yang terjadi pada saat kita melakukan falsafah maneuver? Ada 4 fase, fase 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah fase 1 yaitu initial, awal, baru mulai terjadi peningkatan kanan intratorasik dan terjadi peningkatan output dari left ventricle. Kemudian pasien setelah mengejan disuruh menahan selama teorinya 10 detik kalau pasiennya kuat. Ini namanya fase strain. Pada fase strain kemudian terjadilah venous return yang turun karena tekanan intratorasik tinggi dan bertahan tinggi. Venous return-nya turun, heart rate-nya naik, kemudian stroke volume-nya otomatis jadi turun, mean arterial pressure juga turun, pulse pressure juga turun. Nah, setelah dia bertahan selama 10 detik atau beberapa detik sekuatnya pasien, kemudian kita minta pasien melepas atau rilis. Itu adalah fase 3. Pada saat rilis ini terjadi venous return yang begitu deras kembali ke jantung. Pada saat inilah yang kita gunakan untuk melihat bubble contrast berpindah dari right atrium ke left atrium karena tekanan di right atrium akan meningkat seperti di gambar ini. Nah, kita bisa lihat kalau ada kuat falsafah itu pada saat rilis IAS-nya akan cembung ke LA. Ini dari TEE ya. TEE ini LA dan ini RA. Kita lihat lagi ini kan dia masih waktu awal-awal IAS-nya masih rata aja atau agak cenderung ke RA. Setelah rilis dan bubble contrast masuk, IAS-nya lihat agak cembung ke LA dan kita bisa lihat ada sedikit bubble masuk ke LA pada saat itu. Nah, fase rilis falsafah ini setelah strain itulah yang penting untuk kita melakukan pemeriksaan bubble contrast pada falsafah maneuver secara adekuat. Nah, kalau tadi disebutkan false positif pada PFO bila bubble contrast terlihat setelah 5 beat, lalu apa yang terjadi sebetulnya? Jadi sebetulnya bila kita melihat bubble contrast yang timbul di jantung kiri atau di LA setelah 5 beat, ini menandakan kemungkinan adanya terjadi pulmonary arteriovenous malformation. Jadi kita tahu bahwa bubble ini sebetulnya tidak bisa lewat di kapiler paru. Jadi kalau misalnya dia ada di left ventricle atau left atrium tanpa adanya PFO, jadi lebih lambat dari 5 beat, itu kemungkinan ada malformasi dari arteri vena pulmonal. Ini kita biasa sebut sebagai lead bubbles ya. Tapi kita juga mesti ingat bahwa pada atrium kanan yang besar dan slow filling karena peningkatan RA pressure, RA opacificity akan butuh waktu yang lebih lama dan bubble appearance di left atrium juga jadi lebih lama. Nah, ini juga kita mesti hati-hati membedakan apakah ini malformasi trivenal pulmonal atau sebenarnya PFO. Indikasi yang kedua dari agitated saline bubble contrast test adalah untuk mendeteksi ASD. Perlu diperhatikan bahwa pada pemeriksaan ini kita tidak memerlukan falsafah maneuver. Kita lihat dari kasus pertama. Kasus pertama adalah kalau bisa diperhatikan ini ada yang disebut negative effect of bubble contrast, yaitu wash out dari opacicity yang ada di RA menunjukkan adanya left to right shunt dari ASD. Kemudian kasus yang kedua adalah kita lihat ada pasien yang setelah diberi color, kita curiga ini ada ASD atau tidak ada ASD. Kemudian kita minta bantuan bubble contrast test. Kita lihat seolah-olah seperti ada washout. Tapi washout di sini berbeda dengan washout kasus pertama.
Ini adalah akibat aliran dari SVC atau IVC. Jadi pada kasus ini tidak ada AST. Kemudian kita lihat kasus ketiga. Kasus ketiga kita juga melihat bahwa ini tampaknya tidak jelas ada AST. Jadi sering sekali kita menemui kasus-kasus yang sebenarnya tidak jelas ada AST atau tidak. Nah, pada saat inilah bubble contrast test bisa membantu. Kita kemudian lihat setelah kita bubble contrast apa yang terjadi. Ternyata langsung terisi bubble yang dari jantung kanan langsung mengisi jantung kiri. Di sini positif bubble contrast test tanpa falsafah maneuver, artinya LA pressure tanpa falsafah maneuver, jadi pada keadaan resting LA jantung kanan lebih tinggi atau LA pressure lebih tinggi daripada kiri, dan ini dimungkinkan karena adanya right to left shunt dari ASD. Indikasi berikutnya untuk bubble contrast adalah mendeteksi adanya persistent left superior vena cava atau PLSVC. Jadi pada kondisi normal, darah dari ekstremitas atas sebelah kiri akan masuk ke RA melalui vena innominate. Pada PLSVC, darah dari ekstremitas atas kiri akan masuk lewat PLSVC ke sinus coronarius, yang kemudian akan masuk ke RA dan RV. Dan biasanya sinus coronarius pada PLSVC ini dilatasi. Jadi kalau kita melihat ekokardiografi pasien, ada sinus coronarius daerah sini ya, dilatasi, maka kita harus berpikir apakah pasien ini ada PLSVC. Bagaimana cara mendeteksinya adalah kita melakukan pemeriksaan bubble contrast dengan akses vena di sebelah kiri. Ekstremitas atas sebelah kiri, left arm. Kenapa? Karena keterangan anatomi tadi. Ya, jadi kita lihat setelah kita memasukkan bubble contrast dari left arm, dan tentu saja kalau ada PLSVC dia akan masuk ke sinus coronarius. Setelah itu baru masuk ke right atrium. Jadi kita bisa lihat dari parasternal long axis di sini, ini adalah sinus coronarius. Kita perhatikan dulu, ini masih kosong, ini kosong. Setelah bubble masuk, dia terisi dulu, kemudian baru RVOT terisi. Jadi selalu sinus coronarius terisi dulu oleh bubble contrast, baru jantung kanan. Ini bisa dilihat dari parasternal long axis, atau dipotong dengan M-mode, itu lebih jelas lagi, karena M-mode itu temporal resolution-nya bagus. Atau kita bisa lihat dari 4-chamber view, tapi harus dengan lebih hati-hati lagi. Kita perhatikan di sini, ini sinus coronarius, ini sudah terisi, baru tidak lama kemudian jantung kanannya terisi. Ini menandakan adanya PLSVC. Bubble contrast juga bisa digunakan untuk meningkatkan sinyal TR yang kurang jelas, misalnya pada mild tricuspid regurgitasi. Namun perlu diingat bahwa penggunaan bubble contrast agar mengurangi noise, gain dari continuous wave Doppler harus diturunkan. Dan juga untuk menghindari noise, campuran dari bubble, cairan saline untuk bubble itu sebaiknya tidak dicampur dengan darah atau gelofusin. Indikasi berikut dari bubble contrast adalah mengingat bubble contrast ini bisa mengisi penuh jantung kanan, seperti gambar ini, maka bubble contrast bisa digunakan untuk mempertegas batas jantung kanan, kemudian kita bisa deteksi adanya massa atau adanya trabekel kasar, dan kita juga bisa melihat main pulmonal artery dengan cabang-cabangnya. Apakah ada massa atau ada filling defect. Bubble contrast juga bisa digunakan untuk membantu perikardiosentesis. Seperti pada gambar ini, kalau kita menyuntikkan bubble contrast, kemudian kita lihat bahwa perikardial space-nya ini menjadi lebih putih, artinya jarumnya berada di pericardial space. Tapi kalau yang putih adalah chamber, jadi kita bisa hati-hati bahwa ini jarumnya sudah masuk ke dalam rongga jantung. Jadi ini slide terakhir. Ingat bahwa kita harus mengerti indikasi apa saja untuk penggunaan bubble contrast test, dan kita juga harus mengerti apa yang kita sebut dengan hasil yang positif, hasil yang negatif, dengan hasil yang kita sebut sebagai negatif bubble effect. Dan bubble contrast harus dipersiapkan dengan baik supaya tidak menyebabkan false negatif. Juga falsafah maneuver harus dilatih pada pasien untuk tidak menyebabkan false negative result untuk mendeteksi PFO.
Dan yang penting juga adalah kita menghitung cardiac cycle setelah right atrium of passivity dalam mendeteksi PFO. Semoga bermanfaat dan happy scanning.